Sion dalam puncak kemuliaannya. Oleh Victor T. Hotef. Pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 10 Mei 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Penyelidikan kita untuk sore hari ini adalah dari Yesaya pasal 60. Di sana kita baca, "Bangunlah, bersinarlah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kamu." Yesaya 60 ayat 1. Hal yang pertama sekali perlu kita ketahui dalam penyelidikan ini ialah, siapakah orang itu yang diminta oleh Ilham supaya ia bangun. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 54, oleh karena itu, kita akan mencari informasinya di sana. Di sana ditunjukkan bahwa ia itu adalah wanita yang mandul itu, yaitu hamba-hamba Allah di dalam sidang Kristen. Ia sedang memanggil sidangnya untuk bangun dan bersinar, karena terangnya telah datang. Apakah amanatnya kepada hamba-hambanya itu ditunjukkan kepada mereka yang ada pada waktu ini, atau kepada mereka di masa yang lalu, atau kepada mereka di masa yang akan datang? Marilah kita kembali membaca. Bangsamu pun seluruhnya akan menjadi benar, mereka akan mewarisi tanah itu untuk selamanya, yaitu pucuk yang kutanam, hasil perbuatan tanganku, sehingga aku dapat dipermuliakan. Yesaya 60 ayat 21. Ayat ini tidak mengatakan bahwa umatnya itu sudah benar, melainkan bahwa mereka itu akan menjadi benar. Ia tidak mengatakan bahwa mereka itu sudah mewarisi tanah itu, melainkan bahwa mereka akan mewarisinya. Oleh sebab itu sidangnya akan disucikan dan akan dibuat putih dengan cara Allah menyingkirkan lalang-lalang itu. Oleh karena umatnya belum pernah sampai kepada hari ini didapati suci seluruhnya, maka jelaslah terlihat bahwa kegenapan dari nubuatan ini masih di masa yang akan datang. Dan mengingat akan kenyataan bahwa pekabaran kita adalah memberitakan pembersihan sidang yang segera akan datang itu, masa di mana malaikat-malaikat akan menyaring dan menyingkirkan orang-orang munafik dari antara orang-orang setia, masa di mana pukat akan ditarik ke pantai dan ikan yang jelek akan dibuang, yaitu penyucian tempat suci, penghukuman bagi orang hidup di dalam rumah Allah, 1 Petrus 4 ayat 17, sudah akan dimulai. Oleh sebab itu, Ilham di dalam pasal ini sedang mengamanatkan kepada sidang Allah justru pada waktu ini. Oleh karena kita kini saksikan bahwa pasal ini berisikan kebenaran penting yang tepat pada waktunya, maka kita akan mempelajarinya ayat demi ayat. Yesaya 60 ayat 1. Bangunlah, bersinarlah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kamu. Siapakah yang dapat mengatakan dengan jujur bahwa terang kita tidak datang, bahwa pekabaran kita bukanlah kebenaran pada waktunya? Saya yakin, tak seorang pun yang telah berhubungan dengan kebenaran itu akan dapat mengatakan demikian itu. Sebab itu Ilham sedang mengundang umat Allah, yaitu organisasi, berikut kita semua, supaya bangun dan bersinar. Kata bersinar adalah yang harus kita pelajari selanjutnya, agar kita dapat mengetahui apa yang dipersyaratkan daripada kita. Sebuah benda yang hitam dan kotor tidak pernah memantulkan cahaya, benda itu menyerap semua cahaya bagi dirinya sendiri. Bulan bercahaya sebab permukaannya adalah dari bahan yang putih. Jika ia itu dibuat dari benda yang hitam, maka ia tak dapat memantulkan cahaya apapun juga. Sama juga halnya dengan terang rohani. Jika kita betul-betul ingin bercahaya, maka kita harus bangun sekarang dan membersihkan diri, membuang pakaian-pakaian kita yang hitam dan kotor, ikut serta secara aktif dalam pembangunan dan reformasi ini di bawah pengawasan Roh Suci. Kebodohan, fanatisme, dan sifat tidak menghiraukan harus dilepaskan, dan berpikir ilahi harus digiatkan, demikianlah perintah Tuhan. Hendaklah orang fasik itu meninggalkan jalannya, dan orang jahat itu meninggalkan kepikirannya, dan hendaklah ia kembali kepada Tuhan, maka dikasihani Tuhan akan dia kelak, dan hendaklah ia kembali kepada Allah kita, karena ia pun akan mengampuni dengan limpahnya. Karena kepikiranku bukanlah kepikiranmu, dan jalanmu itu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan.
Karena seperti tinggi langit daripada bumi, demikian pun segala jalanku lebih tinggi daripada segala jalanmu, dan segala kepikiranku daripada segala kepikiranmu. Karena seperti hujan dan salju turun dari langit dan tiada kembali ke sana, melainkan mengairi bumi dan dijadikannya ia berhasil dan menumbuhkan tunas, dan ia memberi biji-bijian bagi orang penabur, dan roti bagi orang yang makan, demikian pun perihal firmanku yang terbit daripada mulutku, yaitu tiada akan kembali kepadaku dengan hampa, melainkan akan dilakukannya barang apa yang ku kehendaki, dan ia itu akan beruntung dalam segala sesuatu kemana ia itu telah kusuruhkan. Yesaya 55 ayat 7-11. Kita harus membersihkan pikiran kita, jalan kita, tubuh kita, pakaian kita, rumah kita, baik di luar maupun di dalam. Kebersihan ialah kealahan, pemerintahan Allah ialah hukum dan peraturan, damai dan kebenaran, kegembiraan dan kepuasan. Oleh karena itu, kita perlu dilabur dengan roh Allah, menjadi orang Kristen seutuhnya, jika kita ingin bersinar, jika kita ingin memantulkan firman Allah kepada orang-orang yang duduk dalam kegelapan. Jika kamu telah menaruh perhatian terhadap semua perkara yang diajarkan pekabaran itu, maka sebagai tugasmu yang tertinggi dan hak istimewa ilahimu, peganglah kepada apa yang dikatakan ilham sebagai berikut. Bangunlah, bersinarlah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kamu. Orang-orang yang sekarang sedang duduk-duduk bagaikan benda-benda gelap, menyerap cahaya bagi diri sendiri, hendaklah sekarang merangkul kesempatan dan menyambut akan hak istimewa ini. Hari inilah kesempatanmu. Yesaya 60 ayat 2. Karena tengoklah kegelapan akan menudungi bumi, dan kelam kabut akan menudungi segala bangsa, tetapi Tuhan akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Kata tengoklah, mengandung arti bahwa jika engkau memandang, maka engkau akan melihat tanda-tanda kegelapan itu sudah melayang-layang di sekelilingmu. Kelam kabut berarti bahwa orang banyak itu akan sepenuhnya bingung untuk mengetahui jalan mana untuk dilalui, bahwa mereka akan selengkapnya menjadi bingung dan kacau. Sekaranglah kesempatan kita untuk menjawab akan panggilan Tuhan dan untuk bersiap-siap menghadapi keadaan. Kita hendaknya sekarang menyadari sepenuhnya, bahwa kita pada kenyataannya dipanggil untuk menjadi terang bagi organisasi, lalu pada akhirnya bagi dunia. Sungguh luar biasa, bahwa kita hendak menjadi orang-orang pilihan dari antara rombongan-rombongan besar orang-orang dunia. Anda hendaknya tidak melalaikan kesempatan istimewa ini. Bertindaklah sekarang. Yesaya 60 ayat 3. Maka segala orang kafir pun akan datang kepada terangmu, dan segala raja kepada cahaya yang sudah terbit dari kemunculanmu. Kita sekarang adalah umat yang paling tidak dikenal di dunia, namun hari itu sudah sampai di mana kita akan menjadi yang paling dikenal. Disinilah janji yang pasti, bahwa jika kita sekarang bangun dari duduk, lalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Allah bagi kita, maka hasilnya kelak orang-orang kafir akan datang kepada terang kita, dan raja-raja akan datang kepada cahaya yang sudah terbit dari kemunculan kita. Inilah hari penerimaan bagimu. Yesaya 60 ayat 4. Angkatlah matamu berkeliling, dan lihatlah, semua mereka itu berhimpun bersama-sama, mereka itu datang kepadamu, segala anakmu laki-laki akan datang dari jauh, dan segala anakmu perempuan diasuh di sisimu. Bahkan sekarang pun, jika kita mengangkat mata rohani kita, demikian firman Tuhan, maka kita akan menyaksikan bahwa segala perkara kini sudah siap. Maka panggilan itu, berikut juga tanda-tanda zaman adalah sangat jelas bagi seseorang untuk mengira, bahwa hari itu adalah masih jauh. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita di dalam pekabaran ini akan segera dihimpunkan kepada kita, dari seluruh ujung bumi. Yesaya 60 ayat 5. Pada masa itu engkau akan melihat dan datang berkerumun, dan hatimu akan takut bercampur sukacita, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekuasaan segala bangsa kafir akan datang kepadamu. Apabila semua ini terjadi, maka mereka yang sisa itu akan dapat menyaksikan dengan jelas dan mereka akan berkerumun,
kelimpahan kekayaan bangsa-bangsa kafir akan beralih kepada mereka. Yesaya 60 ayat 6-9. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memasyurkan kepujian akan Tuhan. Semua kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia bagi ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, maka aku akan memuliakan rumah kemuliaanku. Siapakah mereka ini yang berterbangan seperti awan, dan seperti burung-burung merpati ke kandang-kandangnya? Sesungguhnya, mereka yang di pulau-pulau itu akan menantikan daku, dan lagi seperti dahulu segala kapal Tarsis akan membawa anak-anakmu dari jauh, dan membawa sertanya akan emas peraknya kepada nama Tuhan Allahmu, dan kepada Yang Maha Suci Israel yang sudah mempermuliakan dikau. Anak-anak kita laki-laki dan perempuan yang dalam iman, akan datang seperti angin ribut melalui udara maupun melalui laut. Mereka akan datang karena Tuhan hendak memuliakan semua umatnya. Panggilan yang berbunyi, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya jangan kamu ikut terbabit dengan segala dosanya, dan supaya jangan kamu ikut menerima segala belanya, Wahyu 18 ayat 4, akan betul-betul bersama-sama dengan kekayaan bangsa-bangsa kafir menghantarkan keluar suatu perhimpunan besar orang-orang yang tak seorang pun dapat menghitung jumlahnya. Wahyu 7 ayat 9. Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun pagar tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, karena oleh kehangatan murkaku sudah kupalu engkau, tetapi oleh keridlaanku, sudah kukasihani engkau. Di masa Ezra dan Nehemia, umat Allah, orang-orang Yahudi, harus membangun melawan berbagai rintangan besar, tetapi bagi sidang yang sudah disucikan, orang-orang kafir akan membangun dengan senang hati. Bukan saja rakyat biasa, melainkan bahkan raja-raja mereka akan memberikan pelayanan kepada hamba-hamba Allah. Raja-raja pada waktu ini adalah tuan-tuan besar, namun hari itu sudah dekat dalam mana hamba-hamba Allah akan menjadi tuan-tuan besar atas segala raja, dan raja-raja itu akan senang tunduk di bawah mereka. Yesaya 60 ayat 11. Sebab itu segala pintu gerbangmu akan terbuka selalu, baik siang atau malam, tiada ia itu tertutup, supaya dibawa masuk orang kepadamu bala tentara orang kafir, dan supaya raja-raja mereka pun dapat dibawa. Oleh sambutan kita kepada panggilan Allah, dan kita bangun untuk bersinar baginya, maka banyak orang akan mengatakan, datanglah kamu dan marilah kita naik ke bukit Tuhan, ke rumah Allah Yakub itu, maka ia mengajarkan kita segala jalannya, dan kita akan berjalan pada segala lorongnya, karena dari dalam Sion akan terbit hukum, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yesaya 2 ayat 3. Karena alasan yang cukup jelas inilah, maka pintu-pintu gerbang sebagaimana mestinya akan tetap terbuka, baik siang baik malam, untuk menampung lalu lintas, yaitu kedatangan orang-orang suci, kekayaan segala bangsa kafir dan raja-raja mereka. Jadi, jelaslah, kebutuhan yang besar bukanlah kampanye pengumpulan penuaian, bukan pengumpulan dana yang banyak, bukan hari-hari penjualan buku, bukan kampanye-kampanye penentuan target, melainkan untuk mengambil minyak keemasan ini bagi pelita-pelita kita, dan untuk bangun dan bersinar. Inilah yang sidang perlukan pada waktu ini. Yesaya 60 ayat 12 dan 13. Karena bangsa dan kerajaan yang tiada mau takluk kepadamu itu akan binasa, bahkan bangsa-bangsa itu akan dihapuskan sama sekali. Kemuliaan Libanon akan datang kepadamu, pohon sanobar, dardar, dan buksis, bersama-sama akan menghiasi tempat kesucianku, dan aku akan mempermuliakan tempat berpijakku. Tempat di mana kaki Tuhan pada masa itu berpijak ialah lembah segala gunung, Zakaria 14 ayat 5, yaitu akan dibuat menjadi termulia. Yesaya 60 ayat 14-16. Pada masa itu akan datang kepadamu sambil menunduk-nunduk dirinya, segala anak orang yang sudah menganiayakan dikau, dan segala orang yang sudah meremehkan dikau akan bersujud pada kakimu, dan mereka akan memanggilmu, negeri Tuhan, Sion dari Yang Maha Suci orang Israel.
Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuatmu menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan bagi banyak generasi. Engkau akan mengisap susu segala bangsa kafir, dan akan mengisap susu segala raja, maka akan diketahui olehmu kelak, bahwa aku Tuhan adalah penyelamat dan juru selamat, yang maha kuasa Allah Yakub. Seperti halnya bayi-bayi dijaga dan dilayani dengan penuh pujaan, demikian pula kelak bangsa-bangsa kafir dan raja-raja mereka akan menanti-nantikan dengan gembira orang-orang suci, dan dari kelimpahan mereka itu, mereka akan memberikan makan semua hamba Allah dengan sukacita. Yesaya 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku juga akan menjadikan segala penghulumu damai dan segala pemerintahmu benar. Rumah Allah akan dibangun dengan bahan yang lebih baik daripada yang terbaik. Yesaya 60 ayat 18. Kekerasan tidak akan terdengar lagi di dalam negerimu, ataupun kerusakan atau kebinasaan pada segala perbatasanmu, melainkan akan segala pagar tembokmu, kelak kau sebut selamat, dan akan segala pintu gerbangmu, kepujian. Kini apabila dunia memerlukan dan merindukan perdamaian yang lebih besar daripada sebelumnya, maka Allah, satu-satunya yang dapat memberikannya itu sedang mengamarkan dengan nyaring, bahwa mereka yang sungguh-sungguh menghendaki perdamaian, dapat memperolehnya, hanya jika mereka datang kepadanya. Pengharapan dan iman dalam janji-janji Allah ini, bahkan sekarang pun dapat menjadi satu-satunya damai dalam pikiran kita, jika kita betul-betul percaya. Yesaya 60 ayat 19-23. Bahwa matahari tiada lagi merupakan terang bagimu pada siang hari, dan cahaya bulan pun tiada lagi bersinar kepadamu, melainkan Tuhan juga bagimu akan terang yang kekal, dan Allahmu pun akan kemuliaanmu. Bahwa mataharimu tiada lagi akan terbenam, dan bulanmu pun tiada lagi akan menarik dirinya, karena Tuhan kelak akan menjadi terangmu yang kekal, dan segala hari kedukaanmu akan berakhir. Bangsamu pun seluruhnya akan menjadi benar, mereka akan mewarisi tanah itu untuk selamanya, yaitu pucuk yang kutanam, hasil perbuatan tanganku, sehingga aku dapat dipermuliakan. Sesuatu yang sedikit akan menjadi 1000, dan sesuatu yang kecil akan menjadi suatu bangsa yang kuat, bahwa akulah Tuhan akan mengadakan perkara itu pada masanya dengan segeranya. Apabila semua hamba Allah sebagai kesatuan bangun dan bersinar, maka sesuatu yang sedikit akan bertumbuh menjadi 1000, dan sesuatu bangsa yang kecil akan menjadi suatu bangsa yang kuat. Kemudian orang-orang suci akan segera dikumpulkan, dan kejahatan berakhir. Inilah cara Allah untuk menyelesaikan pekerjaan Injil, dan adalah lebih baik kita melepaskan pendapat-pendapat yang kita ciptakan sendiri dari hal itu, lalu dengan sepenuh hati menyambut panggilan Allah, jika kita berharap untuk dapat bertahan melewati hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, jika kita berharap untuk bergembira dalam puncak kemuliaan Sion. Jika kita tetap setia pada firman Allah, maka kita pada akhirnya akan memandang semua keajaiban ini, dan hidup untuk selama-lamanya.